Liam, kau tidak bisa menikahi wanita ini. Pada hari pernikahanku, Melanie tiba di karpet merah sebelum aku. Matanya berkaca-kaca ketika dia memandang Liam, sekali lagi berpura-pura serangan jantung. Pada hari ini juga ibuku meninggal untuk selamanya, meninggalkanku di malam pernikahanku. Dia tidak pernah melihat hari aku menikah. Aku menelepon Liam, tapi yang kudapat hanya respon dinginnya. Jangan ganggu aku sudah sangat stres akhir-akhir ini. Aku menutup telepon dan melihat batu nisan ibuku untuk terakhir kalinya. Ibu telah didiagnosis dengan leukemia akut 2 tahun lalu, dan keinginan terbesarnya adalah untuk melihat saya memiliki keluarga bahagia. Aku sudah lama memohon pada Liam sebelum akhirnya dia setuju menikahiku. Sekarang ibu sudah pergi, aku tiba-tiba sadar bahwa itu tidak penting lagi. Mari kita putus. Aku dengan tenang mengirim pesan ke Liam dan kemudian memblokir dan menghapus semua informasi kontaknya. Setibanya di rumah, saya bersiap-siap berkemas dan meninggalkan tempat yang membuat saya sedih ini. Tapi begitu aku melangkah ke halaman, aku melihat 2 orang menggoda. "Oh, Liam, kau begitu nakal. Jika bajuku kotor, kau harus mencucinya untukku." Melanie mengangkat gaunnya dan menutupi kepala Liam. Liam duduk di tanah, memperbaiki rumput, benar-benar digunakan untuk ini. Jika dia bahkan punya rasa malu, ia akan mendorong gaun Melanie ke samping dan melihat saya. Biarkan saja di sana, Nina akan mencucinya ketika dia kembali. Dia mengatakannya dengan santai. Lalu apa yang harus aku kenakan? Pakaian Nina terlalu besar, aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Saat dia bicara, Melanie menatapku dengan provokatif. 5 tahun. Aku telah bersama Liam selama 5 tahun, dan dia telah memprovokasiku selama ini. Dan Liam selalu mengabaikannya, hanya pernah berkata padaku, "Dia masih anak-anak, Anda harus mentolerir dia." Aku berjalan mengitari mereka berdua, siap untuk kembali ke dalam. Tampaknya mendengar langkah kaki, Liam menjulurkan kepalanya dari bawah gaun, bingung. "Oh, kau kembali. Ponselku mati, pergi biaya untuk saya." Liam berbicara pada dirinya sendiri. "Dan untuk makan siang, Melanie ingin makan steak Anda. Saya menyarankan untuk membawanya ke restoran, tapi dia menolak, bersikeras bahwa Anda memasak karena sesuai seleranya. Kau harus berusaha keras untuk memberinya makanan yang enak." Dia pergi untuk sementara waktu, tidak mendapatkan respon. Ketika dia mendongak, dia menyadari aku sudah pergi. "Oh, lupakan saja, lupakan saja. Jika dia tidak ingin memasak, jangan memaksanya. Anda dapat membuatnya untuk saya makan, sama saja." Melanie merintih dengan suara sakit-sakitan. Aku hampir muntah ketika saya hanya naik ke atas. Berapa lama orang-orang benar ini berpikir mereka bisa menggertak saya? Liam dan aku bertemu di rumah sakit milik keluarganya. Pada saat itu, ibu saya sudah sakit karena bekerja terlalu keras. Dan aku sering membawanya untuk diperiksa. Aku kebetulan bertemu kakek Liam, dan kami bergaul dengan sangat baik. Dia sering memberi ibuku gratis check-up dan melepaskan beberapa biaya medis. Suatu hari, ketika aku membawa ibuku ke rumah sakit, Liam merawat kami. "Kau pasti Nina, kan? Kakek sedang tidak sehat akhir-akhir ini, jadi dia secara khusus memintaku untuk menjagamu." Pertama kali kita bertemu, wajahnya yang tampan dan suaranya yang anggun membuatku jatuh cinta padanya. Kemudian, dengan bantuan kakek Liam, kami secara alami berkumpul. Tapi itu juga saat mimpi burukku dimulai. Pada awalnya, aku benar-benar percaya Melanie hanya adik Liam. Sampai suatu hari, ia secara terbuka memberitahu saya apa yang ia pikirkan tentang saya. "Oh, jadi kau wanita yang mencuci otak kakek dan kemudian berteman dengan Liam. Semua trikmu adalah yang aku mainkan sebelumnya." Hati-hati! Aku masih ingat tatapan kebencian di wajah Melanie. Di lantai bawah, Liam mengejarku. "Nina, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak mendengar saya berbicara dengan Anda?" Dia berdiri di pintu, berteriak padaku.
Saya mengabaikannya dan melanjutkan mengemas pakaian saya. Apa maksudmu? Wajah Liam gelap. Melihat bahwa saya masih berkemas, dia segera melangkah maju dan mencengkeram pergelangan tangan saya. Bisakah kau hentikan omong kosong ini? Ini hanya pernikahan. Aku akan membuatnya terserah Anda. Ada sedikit iritasi dalam kata-kata Liam. Seolah-olah pernikahan itu bukan upacara yang terganggu. Tapi hanya sarapan dia belum selesai. Saya menjabat tangannya dan melanjutkan berkemas. Kesabaran Liam tampaknya sudah habis. Dia menatapku dengan tatapan kesal. Berpikir seperti ini akan membuatku merasakan kemarahannya. Tentu saja, aku tidak akan peduli padanya. Saya mengambil koper saya dan siap untuk pergi. Tiba-tiba, Melanie muncul di pintu. Suaranya datang sebelum dia masuk. Oh, Nina, maafkan aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia dengan halus mengangkat sikunya dan bergerak ke arah saya. 5 tahun, aku tahu semua tipuannya. Ketika aku menghindar, aku mendorong koper di depannya. Melanie, kehilangan keseimbangan, tersandung ke lantai. Sebelum dia menyentuh tanah, aku melihat ketidakpercayaan di matanya. Melanie! Liam bergegas seperti orang gila untuk menahannya. Saya nyaris tidak percaya, aku hampir tertawa keras. Setiap kali Melanie memaksaku, tak peduli betapa sakitnya, Liam selalu berpikir aku berpura-pura. Tetapi jika Melanie bahkan tergores kulitnya, dia akan memperlakukannya seperti langit runtuh. Nina, apa kau gila? Dia menatapku, marah. Apa masalahnya? Aku dengan tenang menatap tatapannya. Melanie memegang tangan Liam, berbicara dengan suara lembut. Ini bukan kesalahan Nina. Melanie tidak sengaja tersandung. Melanie sangat ceroboh. Wajah Liam gelap saat dia membawa Melanie ke tempat tidur yang seharusnya menjadi milikku. Nina, Anda melakukan itu dengan sengaja, bukan? Liam memelototiku, nada suaranya keras. Dia mungkin berpikir dia bisa menggertakku seperti dulu. Itu hanya membuatku takut sedikit akan membuatku minta maaf. Apakah Anda buta? Tapi aku dengan dingin melontarkan pernyataan ini kepadanya. Liam tertegun. Dalam pikirannya, aku tidak pernah menentangnya. Jika Anda tidak perlu mata Anda bisa menyumbangkan mereka. Ada banyak orang cacat di dunia. Sedikit menyeringai di bibirku. Selama beberapa hari terakhir, aku mengurus pemakaman ibuku sendirian. Sementara Liam tinggal di rumah sakit dengan adik tersayangnya, bahkan tidak repot-repot untuk menelepon saya. Ketika kita bertemu lagi, mereka saling menggoda. Dan dia tidak menunjukkan penyesalan untuk pernikahan. Dia bahkan ingin memperlakukanku seperti pembantu, seperti biasanya. Bagaimana mungkin sekarang? Sekarang, aku tidak perlu takut. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Liam menarik tanganku dengan kuat. Tepat. Jaga sikapmu. Jangan lupa, sudah Liam yang telah mendukung Anda bertahun-tahun. Dan juga Liam yang menyelamatkan ibumu. Melanie terus berteriak dari tempat tidur. Dia sangat terganggu oleh dia sebelumnya malu dan tidak bisa menunggu untuk mempermalukan saya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, aku tidak akan marah. Kau seperti Alex dari lantai bawah gedung kantor Atur. Alex adalah seekor anjing pudel yang menggonggong pada semua orang yang dilihatnya. Oh, tentu saja, Alex lebih baik darimu. Aku melihat Melanie dengan tenang, sebuah off di mataku. Di masa lalu, aku akan mempertimbangkan perasaan Liam dan biasanya tidak akan mengganggu Melanie. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk meninggalkan Liam. Aku tidak peduli dengan apapun yang berhubungan dengan Tohim. Jadi kenapa aku harus peduli pada gadis yang suka menggoda? Liam, lihat dia. Wanita hina ini punya mulut yang menjengkelkan. Melanie memegang lengan Liam, menggoyangkan dadanya. Hanya kemudian Liam menyadari bahwa tampaknya telah berubah. Dia memiliki ekspresi gelap, tidak yakin bagaimana berurusan dengan saya. Ketika Anda memiliki waktu, memeriksa telepon Anda untuk pesan.
Aku melirik mereka berdua saling berteriak dan mendorong koperku untuk keluar. Tapi Liam bergegas lagi dan menangkapku. Aku mendorongnya dan menarik tanganku kembali. Ini peringatan terakhirmu, berhenti menggangguku. Aku menunjuk jariku ke hidungnya. Melihat terkejut dan tak berdaya menatap mata Liam, aku merasakan kepuasan yang aneh. 5 tahun, saya telah menghabiskan 5 tahun seluruh berjalan di atas cangkang telur. Karena perbedaan dalam keluarga kita, komunis ditakdirkan untuk menjadi onekreatet tidak adil dalam hubungan ini. Segala sesuatu yang kulakukan harus disetujui olehnya. El selalu harus mempertimbangkan perasaannya. Dari makan sampai bepergian, El handle everything. Aku tidak seperti pacarnya, aku dulu mirip dengan asistennya. Dan yang belum dibayar. Adapun dia, ia menangani segala sesuatu dengan kasih karunia, mempertahankan gambarnya dan reputasi. Tapi dia tidak pernah menganggapku. Seolah-olah aku dilahirkan untuk menjadi hambanya. Liam mengepalkan tangannya begitu erat sehingga buku-buku jari ini berubah menjadi putih. Dia menatapku dengan kebencian seperti itu, jika dia ingin merobek saya terpisah. Liam, jangan marah. Jika Anda terus mendapatkan marah, Anda perkasa seperti ibunya yang berumur pendek. Melanie angkuh berdiri antara Mei dan Liam. Dia mengatakan kata-kata ini berkali-kali sebelumnya, yakin bahwa mereka akan memprovokasi. Ya, dia memprovokasi saya. Tapi kali ini, bagaimana aku bisa terus bertahan seperti sebelumnya? Aku mengangkat tanganku. Tanpa keraguan sedikit pun, membahas Melanie. Beberapa detik kemudian, Melanie berteriak di seluruh villa. Dia menerjang padaku seperti wanita gila. Tapi Liam, setelah datang ke indranya menariknya kembali. Liam, dia berani memukulku. Wanita ini berani memukulku. Melanie benar-benar gila. Tidak ada yang pernah berani untuk memperlakukan dia dengan cara dari masa kecilnya sampai sekarang. Dia selalu bangga menjadi putri dari dunianya sendiri. Untuk ditampar begitu keras oleh seseorang dia bahkan tidak pernah repot-repot untuk melihat dengan benar. Ini mungkin konsiliasi kehidupannya. Liam menahan Melanie di belakangnya. Kenapa kau memukul Melanie? Dia menatap saya dengan penuh perhatian. Aku bertemu tatapannya tanpa rasa takut. Jika ini di masa lalu, aku tidak akan pernah meletakkan tangan pada siapapun. Karena aku mencintai Liam, aku lebih peduli reputasinya daripada dia. LDD segalanya dalam kekuasaan saya untuk mempertahankan martabat. Tapi sekarang, aku bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Memukulnya karena aku ingin. Jangan alasan. Aku mengusap tangan kananku yang sedikit mati rasa. Dengan tamparan itu, aku merasakan pelepasan dari semua perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun. Selimut adalah seperti pengekangan moral yang kumiliki akhirnya telah dibatalkan oleh tangan yang lemah. Apa yang kau katakan? Liam mengangkat suaranya, kata-katanya bergetar. Dia mengharapkan penjelasan yang masuk akal. Tapi tantanganku melebihi harapan-harapannya. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengerti bahasa manusia, Anda dapat pergi bermain dengan Alex bawah di kantor saya. Itu tidak banyak membantu. Tapi mungkin bisa membantumu memahami apa yang Melanie katakan di masa depan. Menyeringai dan pergi tanpa melihat. Liam berdiri di sana, tertegun, tidak melakukan apa-apa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia adalah seorang pria yang sangat peduli dengan citranya. Demi Melanie, ia akan berkompromi saya untuk mempertahankan reputasinya. Tapi sekarang aku tidak lagi memanjakan pasangan ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Liam adalah berbalik dan menghibur Melanie, mencoba menutupi ketidakmampuannya dengan cara ini. Di belakangku, Melanie semakin jauh. Aku berjalan keluar dari villa bahwa Hadim Prisonet saya selama 5 tahun. Di depan, cahaya menyilaukan, dan aku melihatnya dengan jelas. Ini adalah harapan baru. Aku kembali ke rumah di mana ibuku Daniel dulu tinggal. Tidak peduli di mana jejak terlihat, ada jejak kehidupan ibuku. Malam itu, aku menangis lama dan minum banyak. Selama 5 tahun bersama Liam, ibuku selalu dirawat oleh keluarganya.
Tapi bahkan itu tidak bisa menghentikannya dari leukemia saya. Itu juga tidak bisa mencegahnya untuk pergi. Aku tidak menyalahkan siapapun, aku harus berterima kasih kepada keluarga Liam. Tapi Liam yang membuat ibuku pergi dengan penyesalan. Dia bisa saja pergi dengan bahagia. Aku tidak akan pernah memaafkan Liam. Keesokan paginya, aku terbangun oleh tiba-tiba mendesak di pintu. Berjuang untuk bangun, aku tersandung botol kosong yang tersebar di lantai. Jatuh keras di kakiku. Siapa dia? Melalui lubang intip, aku melihat seseorang tidak ingin melihat. Els, bahwa Anda, Nina. Aku tahu kau akan berada di sini. Aku bisa mendengar rasa lega dalam suaranya. Membuka pintu, Elle melihat dia agak canggung. Marlon, maafkan aku. Ya, itu bos saya. Marlon, siapa yang datang ke pintu? Sudah lebih dari seminggu sejak kecelakaan ibuku. Marlon bilang dia bisa memberiku beberapa hari lagi, tapi aku menolak. Karena aku ingin berurusan dengan hal yang sebenarnya dan kemudian meninggalkan kota ini. Jangan pernah kembali lagi. Dengan canggung aku mengundang Marlon masuk. Hanya kemudian aku menyadari bahwa ruang tamu yang sesak sekarang bahkan mereket dengan botol anggur kosong. Meninggalkan setiap ruang untuk melangkah. Aku akan membersihkan. Kau periksa kakimu dulu. Marlon mengambil botol anggur dari tanganku. Tertatih-tatih menuju sofa, hanya tersandung lagi. Pada saat itu, aku ingin tidak ada yang lebih daripada mati. Elle merasa seperti Elle telah kehilangan semua martabat saya dalam satu hari. Namun, tangan yang kuat menangkap saya. Keberatan jika aku membawamu. Suara Marlon datang dari belakangku. Sebelum ada yang bisa menjawab, dia telah mengangkat saya dan dengan lembut menempatkan saya di sofa. Melihat ekspresi seriusnya dan Hauhe menghindari menatapku langsung. Aku tiba-tiba berpikir bahwa bos ini, yang Lusuali mengeluh tentang menjadi terlalu teliti, mungkin benar-benar menyebalkan. Bagaimana kau tahu kakiku terluka? Tiba-tiba menyadari ia tampaknya Tokno telah melukai kaki saya. Saat kau jatuh, kau membuat sebuah keputusan. Pasti sulit jika bukan gencatan senjata. Dia menatapku, terdiam. Pada saat itu, aku hanya ingin menggila ke dalam lubang. Jika aku tahu itu akan memalukan, aku tidak akan meminta dia di tempat pertama. Marlon membersihkan semuanya dengan hati-hati. Setelah dia membuka tirai, rumah itu menjadi jauh lebih terang. Marlon, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Aku duduk tegak di sofa, merasa sangat canggung. Marlon memperbaiki kacamatanya dan mengeluarkan formulir dari kopernya. Untuk menghindari kesalahpahaman, aku membawa formulir permohonan kerjamu saat kau bergabung dengan perusahaan. LT jelas menyatakan alamat rumah Anda. Dia menatapku dengan serius. Mengingat bahwa Anda sudah absen dari kerja selama 2 hari tanpa alasan apapun dan Anda belum menjawab telepon Anda. HR mencoba menghubungimu, tapi teleponmu mati. Jadi aku datang untuk mencarimu. Ia melanjutkan. Aku sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia membuat semuanya jelas bahwa dia tidak terlalu peduli padaku. Namun tindakannya berbicara tentang ketiadaan selain kekhawatiran. Marlon adalah CEO termuda yang pernah dimiliki perusahaan. Dan aku hanya Asmal, asisten administrasi tak terlihat. Anda bisa mengatakan bahwa kita hampir tidak akan pernah memiliki alasan untuk berinteraksi. Jika ada hubungan apapun, itu adalah bahwa kami berdua kuliah di universitas yang sama. Tapi terlepas dari kurangnya hubungan nyata, sejak Marlon becameceo, dia telah sering melihat keluar untuk saya, ke titik di mana beberapa orang bosan berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki naksir pada saya. Maafkan aku, Marlon. Sebenarnya, aku berpikir untuk mengundurkan diri. Aku menatapnya dengan penuh penyesalan. Marlon mengerutkan alisnya. Untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Jika kau memutuskan untuk pergi karena kau punya rencana yang lebih baik, aku akan mendukungmu. Dia memperbaiki kacamatanya lagi. Tapi kali ini, dia tampak sedikit gugup.
Tetapi jika Anda meninggalkan untuk personal reason, aku tidak akan setuju untuk itu. Dia terus menatapku dengan serius. Aku membuka mulutku tapi tidak bisa menemukan kata-kata. Aku tak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Dalam pikiran saya, ada banyak alasan untuk meninggalkan. Kematian ibu saya membuat saya tidak ingin tinggal di mana segala sesuatu remehnya. Dan setelah kemunduran emosi, aku tidak ingin melihat Liam lagi. Tapi setelah mendengar kata-kata Marlon, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebenarnya, aku tidak ingin menghadapi hubungan masa laluku dengan Liam. Jika kau berpikir untuk meninggalkan kota ini hanya karena masalahmu dengan Liam, aku jamin kau akan menyesal. Marlon menarik napas dalam-dalam. Dia selalu berbicara begitu sedikit, sering dengan sikap acol. Tapi kata-katanya selalu langsung ke titik. Aku tahu dia benar. Jelas, Liam salah satunya, tapi apakah yang ingin melarikan diri? Mengapa? Tidak, tunggu. Tiba-tiba ku sadari. Bagaimana kau tahu bahwa Liam dan Elle memiliki masalah hubungan? Sebelum Marlon menjawab pertanyaanku, ada gangguan. Nina, aku tahu kau di sana. Apakah orang itu di dalam juga? Cepat buka pintunya. Suara Liam yang marah tiba-tiba menggema dari luar. Aku merasa wajahku agak pucat. Marlon merentangkan tangannya di depanku, ekspresinya seakan berkata, "Sekarang kau tahu sebabnya, kan?" Marlon pergi ke tempat Liam menemuiku tadi. Ketika dia tidak menemukanku, dia datang ke sini. Ketukan pintu di luar keras dan tak kenal lelah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Liam so marah. Seseorang seperti dia, yang peduli pada penampilan orang lain, tidak akan pernah kehilangan ketenangannya di depan umum. Aku tahu dia pasti sangat marah. Tapi sekarang, aku bahkan lebih jengkel daripada dia. Aku sudah kehilangan segalanya, oh tidak. Takut padanya sama sekali. Sudah cukup kau mengetuk. Aku membuka pintu dan membentak dia. Tangan Liam membeku di udara, dan aku melihat perubahan sesaat di matanya. Dia tampak agak tersinggung. Menyadari hal ini, Liam mencoba menarik pundakku untuk memelukku, tapi aku mendorongnya menjauh. Apa yang kau lakukan? Nadaku sedikit melembut, tapi aku masih. Mata Liam merah, dan giginya terkatup, dia berkata, "Maafkan aku, Nina, maafkan aku." Melihat dia seperti ini, dia pasti tahu tentang kematian ibuku. Dengan pemikiran itu, ekspresi saya kembali dingin. Tidak ada maaf dalam sebuah hubungan, itu semua hanya satu sisi pada bagian saya. Aku menatapnya dengan dingin. Liam membuka mulutnya, meraih keluar seolah-olah untuk memelukku, tapi kemudian mundur. Bisiknya, "Maksudku, aku minta maaf untuk ibumu. Kau tak berhak menyebut ibuku." Aku memotong Liam dengan keras, suara saya bergetar. Apa hak dia harus meminta maaf pada ibuku sekarang? Mata Liam berubah menjadi merah. "Nina, aku salah sebelumnya. Haruskah kita menikah?" Suaranya tersedak. Terkejut, merasa agak bingung. Setelah beberapa saat, saya memberikan jawaban saya. "Apa kau gila?" Aku menatapnya dengan tak percaya. Ketika aku memohon padanya untuk menikah sebelum, jawabannya selalu ambigu. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan pernikahan, itu hanya membuatku berpikir dia gila. Tentu saja, aku mungkin yang gila. Aku dulu sangat menginginkannya tapi tidak bisa mendapatkannya. Sekarang itu dalam jangkauan, Litu. Sayangnya aku tidak bercanda. Tiba-tiba, dia memelukku erat-erat. Tidak peduli seberapa keras aku berjuang kali ini, aku tidak bisa membebaskan diri. "Sungguh, ayo kita menikah." Aku membaca pesan yang kau kirim dan juga belajar tentang kematian ibumu. Tidak akan putus dengan Anda karena aku benar-benar mencintaimu. Aku akan mengatur pernikahan lain segera, Elle. Berjanjilah bahwa tidak akan ada kecelakaan kali ini, dan aku pasti akan menghibur roh ibumu di surga. Dia menatap saya dengan gembira dan mengatakan banyak hal yang saya sama sekali tidak ingin dengar.
Lepaskan aku. Aku berjuang keras. Liam memelukku erat, lidahnya melenturkan ke kulitku. Pada saat ini, Marlon muncul di belakangku dan menarik pergelangan tangannya. Biarkan dia pergi. Liam melepaskan rasa sakit, melihat Marlon menarikku ke belakangnya. Marlon, dia tunanganku. Posisi apa yang Anda dalam untuk membantunya? Liam menatap Marlon dengan marah. Tapi Marlon tetap tenang. Anda mengatakan kepada saya pagi ini bahwa Anda tidak tahu di mana Nina karena Anda Utwo sudah putus. Dan aku bosnya, sekarang tanggung jawabku dan tugasku untuk melindunginya. Itu posisi saya, sikap saya. Marlon menatap Liam closely, mencah dia membuat suara. Gerakan agresif. Liam mengertakkan giginya, dan setelah itu, nadanya melembut. Nina, aku benar-benar tahu aku salah. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Bukankah 5 tahun cukup cinta untuk membuat Anda mengubah pikiran Anda? Dia menatapku dengan senyum pahit. Tentu saja tidak. Aku langsung menolak manipulasi emosinya. Ketika kau membiarkan ibuku pergi dengan penyesalan, Anda selamanya kehilangan hak atas pengampunan saya. Jika kau sangat menyukai adikmu, kenapa tidak menikahinya saja? Setelah memberinya jawaban yang jelas, tanya sebagai balasannya. Napas Liam tertambat dan He buru-buru menjelaskan. Melanie hanya saudara. Dia mungkin manja, tapi tidak ada yang salah dengannya. Diam saja. Saya dengan tenang berbicara. Seperti yang diharapkan, tidak peduli apa, Liam selalu begitu peduli tentang adiknya yang berharga. Liam berhenti, dan setelah jeda yang panjang dia berhasil meremas sebuah kalimat. Lalu bagaimana dengan cinta yang kuberikan padamu selama 5 tahun terakhir? Apa artinya itu? Setelah dia berbicara, air mata telah mengalir di wajahnya. Aku menatap ke arahnya, dengan ekspresiku yang bertentangan. Dan kemudian meraih lengannya, dengan lembut mendorongnya ke arah pintu. Anggap saja nasib burukku. Aku menutup pintu. Selama 5 tahun terakhir, akulah yang memberi dan memberi. Merawatnya. Semua kebutuhan seperti pengasuh. Aku harus terus bertahan dari siksaan kakaknya dan penghinaan dan melindungi citranya seolah-olah dia masih kecil. Dan dia masih memiliki keberanian untuk bertanya apa perasaan untuk saya dihitung untuk. Jika tidak nasib buruk, maka apa itu? Aku lebih suka dia tidak pernah memberiku apapun dari yang dia sebut perasaan. Sejak hari itu, Liam telah meneleponku berkali-kali setiap hari. Untuk menghindarinya, aku harus pindah ke an apartemen. Orang, kadang-kadang, hanya sostrange. Mereka tidak tahu bagaimana menghargai apa yang mereka miliki sampai itu hilang. Ketika Liam tidak bisa menemukanku, dia mencoba masuk ke dalam perusahaan. Untungnya, keamanan perusahaan cukup kuat. Dan setelah menangkapnya, mereka segera memasukkannya ke daftar hitam. Tapi meskipun begitu, Liam masih menemukan cara agar orang-orang datang ke perusahaan dan memberikan segala macam hadiah padaku. Bunga dan cincin berlian Amus kadang-kadang disampaikan 2 kali sehari. Dia bahkan mencoba membeli banyak hadiah. Orang-orang di sekitarku berharap mereka memata-mataiku untuknya. Apapun yang Liam kirim, aku bisa membayarmu 2 kali lipat. Marlon mendekati para wanita di Mifich. Kata-katanya hampir membuat mereka gila dan mereka semua mulai menanyai saya tentang ketika aku terhubung dengan CEO. Meskipun aku menjelaskan sampai aku menjadi biru di wajah. Tidak ada yang percaya bahwa Marlon dan aku hanya berteman. Kemudian, Marlon bahkan pergi lebih jauh lagi untuk membuat pernyataan di pertemuan staf company. Perusahaan kami memprioritaskan kesehatan fisik dan mental karyawan kami. Dan menghormati privasi adalah prioritas utama kami pada tahap ini. Jika saya menemukan siapapun perusahaan bocor privasi karyawan dalam cara apapun, mereka akan segera dipecat. Meskipun ada rumor di seluruh perusahaan bahwa Marlon menambahkan aturan ini karena aku. Tapi tidak ada yang punya bukti, dan itu bukan aturan yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, masalah itu leftun diselesaikan. Suatu hari, sebulan kemudian,
Aku dengan terampil membawa lift ke tempat parkir dan masuk ke mobil Marlon. Dia memberi saya tumpangan keluar. Tapi begitu kami mencapai pintu masuk garasi, kami tiba-tiba berlari ke Liam. Untuk menghindari Liam, yang telah menunggu dan mencoba memojokkanku di pintu setiap hari. Elle telah memasang rides dari hampir semua teladis di kantor. Tapi karena rute mereka tidak sejalan dengan saya, aku merasa tidak enak meminta mereka pergi setiap hari. Jadi akhirnya aku harus meminta bantuan Marlon. Aku tidak berharap Liam menemukanku hari ini. Aku tidak benar-benar melihat Liam pada bulan lalu. Melihat dia hari ini, aku menyadari wajahnya kotor, rongga matanya cekung, dan kesombongannya tampak seperti tidak muncul dalam waktu setengah bulan. Sekali sombong Liam became bersemangat ketika ia melihat saya. Dia terus memberi isyarat di Marlon, hoping he akan menunggu. Setelah keraguan sesaat, Marlon menginjak rem. Apa itu? Dia menurunkan kaca jendelanya. Liam mengeluarkan undangan dari sakunya. Dalam beberapa hari, ini ulang tahun kakekku yang ke-9. Dia benar-benar ingin bertemu denganmu. Suara Liam sedikit serak. Aku terkejut sejenak. Lalu memeriksa ponselku untuk memastikan tanggal di kalender. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kuharap aku ada di sana. Aku menjawab dan mengambil undangannya. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan kakek pada ibuku. Tapi itu tidak berarti aku bisa memaafkan. Bagaimana kalian berdua? Dia melirik Marlon dengan senyum yang canggung. Marlon dengan lembut mengangkat gelasnya dan menatapku. Kami melakukannya dengan baik, tidak perlu perhatian Anda. Aku menjawab dengan tenang. Liam gemetar seluruh. Aku tahu dia mencoba untuk menguji air. Dia mengatakan kalian berdua bukan Anda. Dia ingin tahu tentang hubunganku dengan Marlon. Dan jawabanku dengan jelas mengatakan padanya bahwa itu benar. Pada akhirnya, Liam pergi, tampak kacau sekali. Kapan kita mulai berkencan? Marlon masih mengangkat kaca matanya. Sudah jelas dia gugup. Dan itu juga jelas bahwa ia memahami little test antara Liam dan aku sekarang. Dalam beberapa hari, aku tersenyum sedikit. Wajah Marlon penuh kuesioner. Beberapa hari kemudian, pada kakek Liam Apos, perayaan ulang tahun ke-90. Banyak tokoh terkemuka di kota itu, dan pria tua itu sangat senang. Di masa lalu, di pesta ulang tahun kakek, aku hanya bisa membantu di balik pemandangan. Liam akan mengatakan itu adalah ujian bagiku, bahwa hanya melalui kesulitan bisa aku dapatkan masuk ke dalam keluarga mereka. Tapi hari ini, aku datang dengan pakaian yang elegan dengan memegang tangan Marlon. Bangga, seseorang lain tidak bisa apos, sendok teh. Wah, wah, wah. Siapa yang kita miliki di sini? Tapi selalu ada seseorang yang tidak tahu tempat mereka, seperti Melanie. Dia menatapku dengan sinis. Tapi ketika dia melihat Marlon, ekspresinya segera berubah. Aku bisa melihatnya, dia cemburu. Sudah berapa lama Lia memutuskanmu? Dan kau sudah menemukan kekasih baru. Lihat-lihat dia cukup menangkap. Saya yakin Anda menggunakan beberapa trik untuk menipu dia juga, Ditio. Melanie dipenuhi kecemburuan. Dia harus menggunakan setiap trik di buku ini untuk memenangkan Liam. Termasuk tumbuh dengan dia untuk mengamankan posisi sebagai adiknya. Sementara itu, aku adalah pacar resminya. Setelah putus, aku masih bisa dengan seseorang seperti Marlon. Tentu saja, dia akan merasa tidak seimbang. Pada saat ini, Liam juga melihat saya. Tapi dia mengenakan sandal dan piyama. Tampak seperti dia tidak mencuci rambutnya di hari. Kau di sini. Liam tampak agak gelisah. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memperpanjang Hishan padaku. Tapi Marlon menjabat tangannya atas namaku. Halo, Liam. Marlon tersenyum. Liam memaksa tersenyum, tapi dia. Ekspresion sebagian besar adalah patah hati. Melihat bagaimana kita semua mengabaikan dia tumbuh lebih marah. Liam, lihat wanita tak tahu malu ini.
dia baru saja putus dengan Anda Readi menemukan pria lain. Aku yakin dia bahkan tidak tahu betapa kotornya dia. Dia harus dijual pada seorang budak di gunung. Bagaimana dia pantas mendapatkan kebahagiaan? Melanie dengan marah memuntahkan semua pendapatnya. Ketika dia menyadari apa yang telah dilakukannya sudah terlambat. Semua orang di tempat kejadian telah mendengar Hareworth. Liam, aku hanya terlalu marah. Aku biasanya sangat lembut, kau tahu itu. Melanie melihat tatapan mata Liam yang tidak familiar dan dengan cepat mencoba menjelaskan. LS ini bagaimana Anda selalu merasa? Liam, gelisah, meraih lengan Melanie. Aku tidak, kau menyakitiku. Melanie sedikit takut. Ini semua karena kau selalu menghalangi Nina di depanku. Liam berteriak saat dia meraih Melanie di leher dengan ekspresi mengancam. Ini salahmu, Nina kecewa padaku. Ini semua salahmu. Dia meremas lebih keras. Pada akhirnya, Marlon yang memanggil bantuan, dan mereka berhasil menarik Liam away. Melanie, ketakutan setelah disiksa oleh Liam, berakhir di rumah sakit. Kali ini, dia tidak perlu anilnes palsu untuk masuk. Setelah kakekku mengucapkan selamat ulang tahun pada kakek Liam, dia menceritakan semuanya. Ibu Liam memiliki penyakit mental turun-temurun. Ditetapkan juga bahwa Liam Henshaw akan mengembangkan penyakit sebelum usia 30 tahun, dan itu hanya akan memburuk. Maafkan aku, Nak. Aku seharusnya tidak skeptis dari Anda. El seharusnya tidak memiliki harapan Suchun realistis. Wajah kakek Liam basah dengan air mata. Rasa bersalah di wajahnya tulus. Andi tahu bahwa kakek selalu baik kepada ibu dan saya. Kakek, kau akan selalu menjadi kakekku. El tidak mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Ingatlah untuk datang padaku jika kau butuh sesuatu. Aku tersenyum dan memeluk kakek Liam. Peristiwa dari perjamuan ulang tahun menyebar dengan cepat. Dan beberapa versi dari cerita itu muncul. Beberapa mengatakan Liam menjadi gila karena dia tidak bisa memiliki aku. Yang lain mengatakan Melanie menyebabkan adegan di pesta ulang tahun. Karena dia tidak bisa apos, Liam dan hampir dicekik sampai mati oleh Liam. Siapa yang jatuh cinta denganku? Tapi tak ada lagi yang berarti bagiku. Aku hanya tahu bahwa aku telah berhasil melewati 2 rintangan terbesar dalam hidupku. Setelah ini, Marlon mengakui perasaanku. Dia menyiapkan proposal besar tepat di luar apartemen di mana aku tinggal. Sayangnya aku tidak ingin hanya menjadi laki-laki yang mengikuti adegan ini. Aku ingin menjadi pemimpin dalam hidupmu. Marlon berlutut dengan satu kaki, wajahnya yang serius dan penuh kegelisahan. Secara naluri, ia mencoba untuk menyesuaikan kacamatanya, tapi aku melepasnya. Lalu, dia dengan berani menciumku. Selamat datang, pria utamaku.